Ada satu film rekomendasi yang wajib banget ditonton, karena filmnya ini bagus, film seri yang gak bikin bosen, apalagi nilai Rotten Tomatoes-nya tinggi. Emang bagus sih ini film. Yang suka klasik, war, adventure, drama bisa nih buat jadi stok film di waktu liburan. Dan film yang aku rekomendasinya adalah film Shogun 2024. Shogun merupakan serial televisi yang bergenre drama sejarah Amerika yang dibuat oleh Rachel Kondo dan juga Justin Mark. Film ini sebenarnya berdasarkan pada sebuah novel di tahun 1975 karangan James Clavell dengan judul yang sama. Shogun sebenarnya udah diadaptasi juga pada sebuah film di tahun 1980-an. Nah, perlu Sinemania tahu bahwa novelnya karya James Clavell pada tahun 1990-an telah terjual 15 juta kopi di seluruh dunia. Bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Inggris dan juga Jepang. Dengan durasi film per episode kisaran 53-70 menit. Film ini sih masih ongoing karena masih berjalan di episode 8 dari total 10 episode yang terdapat di Disney Hotstar dan juga Hulu. Berlatar di era Jepang di tahun 1600-an. Kisah dimulai saat John Blackphone, seorang navigator asal Inggris yang berlayar menggunakan kapal perang Belanda Erasmus. Di negeri yang asing yang sangat berbeda budayanya, apalagi bahasa. Kedatangannya di suatu pulau diperlakukan dengan kasar. Sampai suatu saat kabar berita mengenai kapal asing didengar oleh Lord Yoshi Toranaga. Kehadiran dari John Blackphone dimanfaatkan oleh Lord Toranaga untuk mengatasi masalah politiknya yang cenderung adanya konflik perang saudara antar region. Dua pria yang berbeda dunia yang memiliki ambisinya masing-masing, saling berhubungan yang disatukan oleh takdir. Lord Yoshi harus berhadapan dengan musuhnya para region yang bersatu nih untuk menjatuhkannya. Dan John Blackphone yang memiliki ambisi untuk menghancurkan Portugis dan para pendetanya. Shogun, pandangan pertama yang menarik dalam film ini adalah sinematografinya yang megah dan elegan. Ada beberapa CGI yang ditampilkan, apalagi nih di episode pertama kualitas warna film yang mencolok jelas banget, jernih, seakan-akan tampilan visual membuat hiburan mata tersendiri. Karena memang film ini menceritakan keadaan Jepang di tahun 1600-an. Walaupun film Amerika, tetapi semua peran menggunakan orang Jepang sehingga kental banget dengan nuansa Jepangnya. Film yang diadaptasi dari novel dan juga penelitian yang mendalam yang dilakukan oleh James Clavell yang sebenarnya beliau juga mengagumi mengenai budaya Jepang dan terinspirasi oleh kisah nyata. Walaupun begitu, film ini masuk kategori fiksi story. Tiap episode itu memperlihatkan plot twist yang unik banget yang menjadikan alur cerita ini bernilai sangat baik. Hal yang gak diduga oleh penonton bagaimana nih Toranaga sang tokoh utama bisa terbebas dari belenggu masalah yang ia hadapi. Dengan taktiknya itu yang sangat cerdik dan di luar dugaan. Nice banget. Dialog yang berbobot antar pemain yang mencerminkan kesetiaannya pada masing-masing tuannya. Dan bagaimana setiap strategi yang harus dilakukan. Adanya budaya dan kondisi alam Jepang yang ditampilkan sehingga kerasa banget kentalnya mengenai Jepang itu sendiri. Alam Jepang yang sering terjadinya gempa bumi, alam yang hijau dan rumah-rumah pada zaman dahulu. Penampilan para pemain yang sungguh terlihat banget karakter Jepangnya yang kelihatan dari baju adat dan potongan rambut. Pertama kali aku menonton film klasik Jepang karena biasanya kalau klasik aku itu selalu nonton film Korea ataupun Barat. Tapi ini berbeda, budaya yang kental yang dibuat sedemikian rupa didukung oleh tampilan sinematografi yang sangat eye-catching dan mempesona mata. Kalau untuk reading warna menurutku agak dark. Tetapi warna-warna yang lainnya tetap menyala dan juga terang. Sutradara Rachel Kondo udah tepat banget sih memilih aktor ataupun aktris dalam film Shogun, di mana hampir semua tokoh dalam film ini menampilkan karakter yang kuat. Dan yang paling aku suka adalah Toda Mariko yang diperankan oleh Anna Sawe, aktris Jepang ini lahir di Selandia Baru. Dia merupakan aktris, penyanyi, dan juga dancer. Karakternya begitu kental sebagai Mariko yang sangat loyal dengan tuannya Toranaga. Dengan multitalenta yang dimilikinya dari aktris ini, aku ngeliat gak perlu cantik-cantik amat layaknya orang Korea, tapi cantik naturalnya orang Jepang yang ditambah nih karakternya yang kuat melekat dalam penjiwaannya yang ia mainkan. Aku suka sih.
Untuk karakter John Blackphone sebenarnya terinspirasi dari karakter nyata yaitu dari navigator asal Inggris yang bernama William Adams. Yang di Jepang akhirnya nih dia menjadi samurai yang di bawah daimyo yang kuat yang nantinya daimyo menjadi pendiri shogun pertama Keshogunan Tokugawa di Jepang yang menjadi karakter Shogun Toranaga di film ini. Hiroyuki Sanada yang memainkan Lord Toranaga. Dia adalah tokoh utama yang justru sangat baik dalam memerankan perannya. Peran yang ia mainkan dengan seriusnya, wibawanya, kecerdasannya, kebijaksanaannya tergambar dari aktor Hiroyuki. Kalau menurutku, Hiroyuki adalah pemeran utama yang sangat penting dan udah kuat pembawaannya, yang disertai pengikutnya yang dibawakan oleh Anna Sawai. Cosmo Jarvis memainkan peran sebagai John Blackphone, seorang navigator Inggris yang masuk ke dalam negeri entah berantah nih, yang asing di Jepang dengan budaya yang berbeda. Terlihat bahwa seorang John Blackphone udah berapa kali membela Lord Toranaga. Nah, dan tokoh villain di sini tuh ada dua, yaitu ada Ishido Kazunari yang dibawakan oleh Takehiro Hira, karakter yang dia mainkan sebagai regent yang ingin menguasai Jepang nantinya. Sehingga satu-satu nih dia akan menumpas setiap halangan yang dihadapi. Dan tokoh wanita villain yang gemulai tapi jahat itu adalah Ochiba no Kata yang dibawakan oleh Fumi Nikaido. Emang gemulai tapi jahat. Ya emang di film ini aku suka karena antara tokoh villain dan juga protagonisnya yang sama-sama bagus. Rating IMDb 9,1 dari 10. Rating Rotten Tomatoes 99% untuk Tomatometer dan juga audience score 92%. Dan rating pribadi aku 9,5 dari 10. Thanks for watching.